Kita mau masak daging sapi ya. Ini ditambahin ke kerang nanti. Karena kalau cuman kerang dimasak kuah, Kanjeng Nyonya kurang suka. Harus ditambahin daging. Oh, Masya Allah. Selamat ya Allah, ya Allah. Daging sapi. Gak usah ditambahin apa-apa ya. Soalnya hama itu asin. Kerang itu asin. Jadi ini kayak gitu. Ini kuahnya wes mateng. Non halal, ini ayam, itu sayur hijau. Nah, ini tuh namanya pai-tai, godong telo, telo godok. Ini aku nggak makan sama sekali, cuman masak tok. Terus hari ini tuh dicariin daging di Cusco yang ada label halalnya, daging sapi. Ya Allah, aku rasanya pengen semaut ya. Nah, godong telo, godong-godongan, ada ikan. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayo. Nah, hari ini menunya godong telo, iwak layur, sama godong. Ini godong kita belum pernah makan. Katanya pedagangnya enak, Kanjeng Nyonya aku beli. Segini itu Rp25.000, 50 NT. Nah, kita kasih garam. Pertama godok godong telo. Di sini tuh masaknya gampang banget, cuman direbus-rebus gini. Ini tuh healthy people ya. Ini Kanjeng Nyonya aku nyuruh rebusnya tuh dipakein minyak. Minyak non halal biar glowing. Aku nggak makan ya. Masak tapi nggak makan, cuman masak tok. Aku makan yang lainnya ya, karena aku punya timun mentah, aku punya terong, terus tenggorokan aku sakit, terus gusi aku bengkak. Nah, kebanyakan makan kerupuk juga nggak bagus ya. Kita itu makan secukupnya. Kalau kita suka jangan terus diembat kayak gitu ya, salah. Secukupnya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Yuk, kamu bosen nggak sih yuk kerja jadi TKW di Taiwan tiap hari gitu-gitu? Kalau aku tuh nggak bosen ya. Karena aku setiap hari itu mensyukuri apapun yang terjadi sama aku. Alhamdulillah masih dikasih nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesejahteraan. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat suara cempreng, ini tak syukuri alhamdulillah. Banyak di luaran sana yang menginginkan berada di posisi kayak aku sekarang. Pengen kerja di Taiwan, jadi TKW, majikannya baik, tiap bulan dapat gaji, itu pasti ada yang menginginkan. Nggak usah terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Kita pengen menjadi Nagita Slavina, atau kita pengen menjadi Ayu Ting Ting kayak gitu ya, jangan kayak gitu. Disyukuri aja. Lebih baik kita itu menengoknya ke bawah, jangan menengok ke atas kayak gitu kalau aku. Ini gusiku sakit ya tak syukuri, alhamdulillah. Berarti aku dikasih teguran sama Allah, yuk kalau makan jangan berlebihan, nanti kalau sembuh ya berlebihan nggak apa-apa. Untung cuman ini yang sakit, untung. Cuma sedikit yang sakit, bukan semua kayak gitu lah. Kayak gitu lah. Kalau zaman dulu pas ada almarhum kakek, yang suka banget sayur medok itu almarhum kakek ya, semuanya disuruh belonyo. Mereka sekarang kakek wis nggak ada. Aku tadi itu ada kejadian horor yang teramat sangat horor ya. Tadi siang, pas aku goreng telo untuk salon, aku di sini goreng telo, ngangkat telo. 3 lampu yang ada di ruang makan itu nyala sendiri. Kayak ada yang lewat, set, kayak gitu lampu nyala sendiri. Kaget aku. Horor ya. Kejadian horor kayak gitu berapa kali ya? Dulu pas waktu pertama kali kakek meninggal, itu kira-kira jam 2, jam 3 malam, aku kan tidur di depan ya. Di sini kan ada bel-belan yang dipencet bisa buka pintu sendiri otomatis kayak gitulah. Nanti misalkan ada orang mencet dari bawah, tet kayak gitu bisa bukain pintu utama, pintu bawah sana dibuka cetak gitu, bisa ngangkat telepon kayak gitu. Nah, itu jam 2, jam 3 itu wah, 15 menit pencet, 15 menit pencet, 15 menit pencet. Terus paginya dikasih kabar itu semalam kakek nggak ada. Itu aku masih rancu ya, kira-kira siapa kayak gitu yang sengaja mencetin bel itu loh.
Aku mikirnya apa mungkin kakek atau mungkin lantai bawah, aku juga nggak tahu. Kejadian horor itu sebenarnya ya nggak yang bener-bener horor kayak di drama-drama atau di film-film horor itu nggak ya, tapi memang ada di sini ada, tapi nggak yang parah, biasa aja. Aku menyikapinya ya palingnya ya dungo ya wedi ya sini aku penakut, makanya malam itu aku usahain kalau malam aku nggak mau keluar kamar, kan kamarku di depan, kamar Kanjeng Nyonya di belakang. Kalau misalnya Kanjeng Nyonya aku manggil nyuruh mijet atau nyuruh apa kayak gitu, aku tuh wah sebenarnya takut banget untuk melangkah dari depan ke belakang, itu sebenarnya agak takut. Tapi nggak yang takut bener-bener takut itu enggak, tapi kayak menghindari banget kayak gitu. Ya cuman kayak gini tok direbus. Gampang banget. Godhong telo. Nah, ini mahal banget ya. 50 NT cuman segini. Jadi ini cuman segini ya. Ini 50 NT 25.000. Panas sih, panas sih. Keselomot bro, tangannya melonyoh ingko bro. Tenang. Di sini tuh ada obat ya untuk keselomot kayak gini langsung sembuh. Aduh. Aku kalau goreng ikan aku tambahin jahe, sedot asap harus nyala. Terus aku tambahin tepung akar teratai. Ini tuh bener-bener tepung akar teratai ya. Jadi dia gede-gede. Ini bisa untuk bubur, tapi Kanjeng Nyonya minta buat goreng. Kalian nggak percaya ya, ini akar teratai loh. Bismillah. Nah, ini jahe. Nah, jahe ini untuk masak kuah kerang, kuah hama. Nah, taruh sini. Nah, ini kerangnya masuk. Ini untuk masak kuah ya, jadi biar wangi. Ini nggak boleh terlalu lama ya, ini wes aku matiin. Tambahin daun bawang. Kayak gini ya, ini 1 ekor pai tai atau layur. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. No, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, atau mending ora usah loro. Nah, ini ceritanya ikan episode terakhir. Ini kalau di Indonesia namanya iwak layur. Kalau di Indonesia tuh dagingnya kecil-kecil, kurus-kurus. Kalau di sini gendut-gendut ya. Nah, seperti ini cuantik, semlohai, aduhai. Ini aku pakai tepung yang namanya tepung akar teratai. Kalau di sini untuk goreng bisa ya seperti ini. Aku nggak makan ya karena ini pakai minyak non halal, jadi aku nggak ngelirik sama sekali. Nah, Nyonya lagi nulis nomor dan sederhana seperti ini. Nah, ini mau aku kasih Kanjeng Nyonya. Ini kesukaannya Kanjeng Nyonya. Sama 1 daging. Dede先吃头好不好？那这么孝顺吃头哈？那头念跟wepa一起念。Malam hari aku makan ya. Ini tuh masakannya anak Kanjeng Nyonya. Namanya itu tapau niu. Kita masukin ke sini. Ini tuh Thailand punya makanan, dikasih daun jeruk. Seperti ini.
Alhamdulillah, malam hari aku makan ya. Ini masakan anaknya Kanjeng Nyonya. Namanya tuh Tapau Niu. Ini Thailand punya style. Kita makannya pakai tangan. Ini daun jeruk punya aku. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang jam 10 malam ya. Rumah ini sepi, nggak ada orang sama sekali. Kanjeng Nyonya pergi pijat, anak-anaknya udah pulang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asin, gurih semua dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya agak keasinan. Aku rasanya pengen nangis ya. Bukan karena apa, karena gusiku sakit. Bismillah. Kan kemarin itu ceritanya masak sapi, enak banget. Anaknya Kanjeng Nyonya itu gilingnya di pasar, kena non halal. Anaknya Kanjeng Nyonya bilang, kamu nggak bisa makan ini. Terus hari ini tuh dicariin daging di Costco yang ada label halalnya. Daging sapi, ya Allah. Aku rasanya pengen semaut ya. Kok baik banget gitu, perhatian banget gitu. Anaknya Kanjeng Nyonya itu yang paling aku takutin di antara semuanya. Kalau Kanjeng Nyonya masih bisa diajak bercanda, ngamuk masih bisa diajak bercanda. Kalau anaknya nggak bisa. Tapi sebenarnya anaknya tuh baik banget. Aku dikasih buah apel sama Kanjeng Nyonya. Dan koyo lek damis ya. Lek damis kalau makan kan lalape semongko, kalau aku lalape apel. Masya Allah. Manis banget ini apel. Wah. Nasinya pulen. Ini tuh kalau di Taiwan namanya Tapau Niu. Kalau di Thailand punya nama makanan itu daging sapi giling yang dimasak pakai daun jeruk, pakai kemangi, pakai tomat, itu jenenge apa ya? Anak-anaknya tuh suka makanan Thailand. Soalnya kalau makanan Thailand itu rasanya lebih terasa. Ada asem, ada pedas, ada gurih, ada asin. Di sini restoran Thailand tuh banyak banget ya.
Sama restoran Jepang tuh juga banyak banget. Italia, wah, mereka suka. Kalau Indonesia mereka kurang suka. Sukanya mie instan. Ah. Ini tuh Mbak Bro yang ngasih timun ya. Enak banget. Ya mudah ya enak. Tadi anaknya bilang itu suruh ngabisin aku semua nih. Tapi aku nggak tahu ya. Jadi dia itu ada rasa asam-asam sedikit karena dikasih lemon sama tomat. Jadi ada asam, gurih, manis, wanginya daun kemangi sama daun jeruk. Pedesnya itu anget-anget ya. 4 cabai. Kalau misalkan kita sakit ya, sakit gigi, sakit gusi, sakit apa, nggak usah terlalu diratapi. Kita harus semangat, gosok gigi yang bersih. Kalau misalkan malam mau tidur harus gosok gigi. Terus dikasih obat, diobatin nanti sembuh. Sembuh nanti bakso ya. Bakso ini pojok joyo yang pedesnya cetar membahana. Ini wis ada di otak aku ini. Wah. Kanjeng nyonya aku pijet itu nanti 1 jam. Pulangnya jam 11 malam. Aku juga mijitin ya. Tapi kalau tukang pijit kan lebih pinter ya. Kanjeng nyonya aku tuh tipe manusia yang pengennya diperhatikan, disayang kayak gitu. Kalau didiemin gitu bakal emosi. Di sepanjang sejarah aku hidup ikut orang, majikan yang paling aku sayangin yo kanjeng nyonya. Dulu nggak ada aku cerita majikan. Kayak ibaratnya kanjeng nyonya punya baju bagus, ya Allah, bajunya bagus banget. Nanti kalau misalkan ibu udah bosen, tak beli separuh harga, kayak gitu dikasih loh. Jadi kanjeng nyonya itu sebenarnya juga ada rasa cinta sama aku. Aku juga ada rasa cinta sama kanjeng nyonya, sebenarnya kayak gitu. Kalau misalkan kita tukaran perang atau apa itu wajar banget. Ada orang itu yang nggak suka disanjung ya, tapi kalau kanjeng nyonya itu suka banget disanjung. Tipe manusia yang kalau disanjung bakalan semangat, bakalan seneng. Kalau misalkan ya Allah nyonya pakai baju ini kok cantik banget, kelihatan muda loh. Nggak kelihatan 77 tahun kayak gitu, seneng banget. Ada orang yang nggak seneng kan? Itu kanjeng nyonya aku.
Saya Yayu Cayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Nah, ini informasi ya, kalau misalkan kita ada sariawan, tenggorokan sakit, atau gusi bengkak, itu kita pakai obat ini ya. Namanya itu Dexaltin Oral Pasta. Nah, ini tuh produk dari Jepang punya. Isinya cuma 2 gram, harganya itu kisaran 100 lebih dah. Ini harganya lumayan mahal. Ini yang beli Kanjeng Nyonya. Kalau misalkan mulut kita bengkak, gusi lecet, sariawan, lidahnya luka, itu dikasih ini tuh langsung sembuh. Langsung sembuh itu bukan bim kayak gitulah. Maksudnya ini teramat sangat membantu dan meredakan. Produk Jepang TK Pharmaceutical Shijo dari Taoyama, Jepang. Ini rekomendasi banget. Ini bukan di endorse, bukan ya, tapi ini rekomendasi. Dan aku heran dan terkaget-kaget. Kalau misalkan kita ke puskesmas, itu bilang aja Coepa Butiao. Itu tuh nanti kita dikasih obat juga. Kalau ini tuh brand Taiwan punya, isinya lebih banyak. Tapi kalau dibilang manjur mana, ini lebih manjur ya Jepang punya. Enak juga. Kalau ini nanti kita dipakein ini, dia itu bakalan kayak yang membentuk kayak pasta gitu. Ngembang di sini kayak yang dia tuh kayak yang bagus banget. Ini juga bagus, ini juga bagus, ini recommended kayak gitu. Lah ya, saya Yayu Cayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye bye. Sarangnya.